Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar nih? Semoga kita selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas tentang perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai penerapan Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian mampu menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan penerapan dari Quran Surat An-Nisa ayat 146. Kita dapat mewujudkannya dengan cara yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Dan yang terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Nah, dari keseluruhan yang tadi Ibu sudah bacakan, intinya adalah ketika kalian melakukan perbuatan yang baik, itu tidak ingin mendapatkan imbalan. Contohnya seperti membantu orang tua. Nah, kalian misalkan disuruh sapu rumah, ya udah kalian lakukan dengan senang hati, bertujuan supaya rumah itu bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah. Jadi tidak berharap, wah setelah nyapu ini aku bakalan dikasih uang jajan loh. Nah, berarti kalau kita mengharapkan uang jajan, berarti yang tadi kita kerjakan itu tidak ikhlas. Karena kenapa? Karena mengharapkan suatu imbalan, atau misalkan nanti juga aku bakalan dipuji nih, oh anak yang rajin ya, jadi mengharapkan pujian gitu. Contoh nih di kelas yang paling simple, misalkan teman kalian ada yang minjem pensil, terus kalian kasih, ya udah kalian kasih dengan ikhlas, niatnya untuk membantu dia karena dia tidak punya pensil. Terus jangan diungkit-ungkit ke orang lain. Misalkan, si itu mah minjem pensil mulu tahu, gak modal. Nah, itu berarti kan pamer plus julid ya. Itu gak boleh, itu namanya tidak ikhlas. Dan selalu mungkit-ungkit kalau misalkan kita membantu teman sendiri. Next, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sabar ini merupakan pengamalan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, sabar juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Intinya adalah sabar itu menahan. Menahan dari apa sih? Menahan dari sesuatu hal yang kita tidak suka, yang kita benci. Terus menahan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terus ketika kita mendapatkan musibah, cobaan, sedih, itu kita bisa menahan.
Jadi kita bisa sabar. Contohnya misalkan kita kebanjiran, ya udah kita sabar, kita berdoa kepada Allah semoga banjir ini segera selesai, cepat surut, dan semua kita dalam keadaan sehat. Terus apabila kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, kita juga sabar dan mendoakan dengan ikhlas, diberikan ketabahan. Contohnya, kalau misalkan kita diejek, dikata-katain, ya udah kita terima. Kita tidak usah dendam, tidak usah berbalik mengolok-olok dia, menghina mereka juga. Jadi kita sudah diam saja, kita doakan yang terbaik. Semoga teman kita berubah, tidak ngata-ngatain kita lagi. Sebenarnya banyak sih contoh sabar. Banyak banget dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting intinya bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan. Baik itu di rumah, di kelas, di manapun kalian berada. Next, yang ketiga yaitu perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan penerapan atau pengamalan dari Quran Surat Ali Imran ayat 134. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang terakhir, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Nah, seperti tadi contoh Ibu sebutkan, apabila kalian diejek, dihina orang, ya sudah, kalian maafkan. Nah, mungkin mereka berbuat seperti itu, kalian juga ada kesalahan. Ya udah, kalian juga minta maaf. Jadi satu sama lain tidak memendam rasa benci. Nah, hidup jadi damai kan? Hidup damai itu indah. Oke, intinya ketika kita memiliki sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf, lalu kita menerapkan perilaku terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup kita akan jadi lebih tenang. Terus kita tidak gampang emosi, tidak gelisah. Intinya kita tidak saling menyakiti satu sama lain. Hidup pun jadi damai, bukan? Oke, setelah Ibu jelaskan, sekarang Ibu punya soal. Kalian tinggal jawab di kolom komentar ya. Sekian dari Ibu, apabila ada yang salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.